majelis mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami mengundang kita untuk senantiasa beribadah di minggu-minggu berikutnya. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini dengan topik kesetiaan Allah. Mari kita mulai ibadah minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang sujud di hadapan-Mu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu yang kudus. Oleh karena firman-Mu, segala-galanya terjadi. Kasih setiamu lah yang mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menderita hingga mati untuk menebus dosa kami. Oleh kemuliaan dan kuat kuasa-Mu, Dia bangkit. Kasihanilah kami, berilah Roh Kudus berdiam dalam diri kami, agar iman percaya kami bertumbuh, dan kami menaruh percaya atas hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang keempat dan artinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap Roh Kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Amin. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 219 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa, merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami berseru ke hadapan-Mu yang penuh anugerah,
mohon keampunan dosa dengan sepenuh hati kami. Tolonglah kami agar kami mau bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat. Hallelujah.
kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 3. Shalom dan selamat hari Minggu untuk semua umat percaya, khususnya GKPA Epifanias yang saat ini beribadah di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan ini dibawa judul Persi Alkitab, Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita sekalian. Berbunyi demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah akan kita katakan, tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian.
Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan ini merupakan pengajaran, dogma atau doktrin, serta penjelasan dari Rasul Paulus tentang kebutuhan manusia akan keselamatan yang bersumber dari Allah. Secara menyeluruh konteksnya ada pada pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20. Dalam mana manusia sering memahami hanya dari sudut pandang manusia dan dari sudut kepentingannya sendiri, dan seringkali tidak memahami dari sisi kasih dan kebenaran Allah. Untuk itulah Rasul Paulus terbeban ingin menjelaskan pemahaman yang benar. Dia ingin menjabarkan dari sisi doktrin yang benar, khususnya terkait dari kesetiaan Allah yang tidak dipengaruhi oleh kesetiaan manusia. Khususnya terkait dengan tema kita pada minggu ini adalah kesetiaan Allah. Saya mengangkat ada 2 poin yang menjadi pokok renungan kita. Yang pertama, memahami kelebihan orang Yahudi dan kegunaan sunat, ayat 1 sampai 3. Ditegaskan di dalam ayat ini sebenarnya ada banyak sekali kelebihan orang Yahudi dari bangsa-bangsa lain, termasuk tentunya kita di dalamnya adalah bangsa Indonesia yang bukan bangsa Yahudi atau bukan orang Israel. Namun di dalam nats ini Rasul Paulus hanya mengangkat satu kelebihan yang pertama dan utama, dalam mana ditegaskan bahwa orang Yahudi adalah orang, bangsa atau manusia yang dipercayakan firman Allah. Firman Allah artinya secara utuh perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya dalam hal ini mereka adalah sebagai bangsa pilihan yang ditetapkan oleh Allah. Penetapan itu bersumber dari inisiatif diri Allah sendiri, tanpa dipengaruhi orang lain. Sementara sunat merupakan tanda yang menandai bahwa mereka adalah bagian dari anggota keluarga Allah atau anggota umat Tuhan. Itulah salah satu syarat yang diberlakukan sejak zaman perjanjian lama. Penerima penyataan umum dan penyataan khusus yang dari Allah. Jadi mereka berlaku 2 konteks, sebagai penerima penyataan umum yang dari Allah, yang juga berlaku untuk semua umat manusia. Juga mereka penerima penyataan khusus. Penyataan khusus itu hanya berlaku untuk mereka ketika Allah menyatakan firman-Nya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Selain itu, mereka memiliki pengalaman khusus dalam kebersamaan yang dituntun oleh Allah langsung dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian Kanaan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun ada yang tidak setia dari umat Allah, ternyata kesetiaan Allah tidak menjadi batal oleh kesetiaan mereka. Kita lihat di ayat 3. Kebenaran dan kesetiaan Allah adalah absolut, mutlak di dalam otoritas kekuasaan Allah sendiri. Tidak dapat ditawar-tawar dan dipengaruhi oleh keberadaan manusia. Tidak dapat dipengaruhi oleh apapun.
Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita harus memahami bahwa kesetiaan Allah itu bersumber dari dirinya dan tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan umatnya. Itu dari sisi keberadaan Allah. Namun dari segi respon terhadap kesetiaan Allah bisa menjadi dua faktor. Faktor pertama, ketika Allah menyatakan kasih setianya, manusia harus meresponi juga dengan kasih dan kesetiaan. Itu masuk pada unsur respon bersyarat. Tapi ketika Allah menyatakan kasih setianya yang tanpa syarat, apapun respon manusia, kasih setia Allah tetap berlaku. Contoh, respon kasih setia Allah yang tanpa syarat adalah tanda pelangi. Itulah bagian dari perjanjian Allah yang berlaku untuk semua dunia ini. Sebagai simbol, sebagai tanda, Allah tidak akan mengulang lagi hukuman air bah bagi dunia. Itu berarti respon dari manusia tidak mempengaruhi kesetiaan Allah yang dinyatakan lewat simbol pelangi. Bagian yang kedua dari firman Tuhan ini adalah memahami kebenaran Allah yang sejati dan mutlak tak tersalahkan. Ayat 4-8. Adalah benar keberadaannya dan tak dapat dipengaruhi oleh apapun. Kebenaran Allah adalah benar, kebenarannya dan keberadaannya tak dapat dipengaruhi oleh apapun karena Allah adalah sumber dari segala kebenaran. Semua manusia ditegaskan sebagai pembohong dan orang berdosa. Ayat 4b bisa dibandingkan dengan Roma 3 ayat 23. Manusia pada dasarnya sudah berdosa dan melekat dengan dosa, sehingga akibat dosa dalam dirinya dan kehidupannya dibangun dalam kecenderungan berdosa. Ketika mereka berkembang di dalam kehidupannya, dosa pun bisa ikut berkembang, kecuali setelah menerima dan menyambut di dalam iman karya Kristus yang menyelamatkan dan yang membebaskan mereka dari dosa. Artinya dalam hal ini penunjukan kebenaran Allah semakin terang bila berbanding dengan ketidakbenaran manusia. Untuk itulah perlunya kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Bandingkan Yohanes 14 ayat 6. Di mana dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu penegasan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Walaupun ketidakbenaran manusia semakin membuat terang kebenaran Allah, bukan berarti Allah tergantung pada manusia di dalam pelaksanaan keadilannya. Harus diragukan. Yang benar adalah kebenaran Allah tetap mutlak dan keadilannya final. Tidak dapat tertandingi oleh peradilan dunia ini. Ayat 5 sampai ayat 6. Perhatian khusus yang perlu kita ingat di zaman sekarang, janganlah kita menyalahgunakan kebenaran dan kebaikan Allah
untuk menumpuk kasih karunia dan pertolongan Allah sebagaimana disebut dalam ayat 7 sampai ayat 8 dalam nats ini. Jangan salah motivasi dan jangan memanfaatkan kejahatan memancing kebaikan Allah. Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa kebenaran Allah mesti diterima dengan cara yang benar. Jadi cara harus diimbangi dengan tujuan yang akan dicapai. Konteks dunia seringkali tidak mempersoalkan cara asal tujuannya baik. Bisa melakukan sesuatu dengan cara yang salah asal tujuannya baik. Dunia masih bisa menerima ini, tapi untuk Allah tidak. Kalau cara salah, tujuan menjadi salah. Kalau manusia seringkali, katakanlah misalnya ketika seseorang benar-benar kelaparan dan butuh makanan, nggak apa-apalah dicuri pun makanannya. Yang penting kan tujuannya menyelamatkan, katanya. Itu tetap salah dalam sudut pandang Allah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian apa yang menjadi aplikasi bagi kehidupan kita di saat sekarang ini? Semua ini mungkin kita tahu bahwa kelebihan orang Yahudi dari kita sebagai umat tempelan atau umat susulan yang kemudian menjadi umat Allah setelah percaya, persoalan kelebihan dan perbedaan antara kita dengan mereka mungkin kita sudah tahu. Namun kita seringkali hanya mencari kelemahan bangsa Yahudi atau bangsa pilihan Allah. Dan dengan kelemahan itu kita seolah-olah membuat tandingan bahwa kita lebih baik dari mereka. Itu pun pada dasarnya adalah salah. Atau adakah kita justru belajar dari kejahatan, ketidakbaikan, bahkan kedegilan umat pilihan Allah untuk memancing kasih karunia Allah sebagaimana dalam nats ini tadi di ayat 6 ayat 7 sampai 8. Waspadalah, jangan salah memaknai kasih karunia sehingga justru kita akan kehilangan yang baik. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pada dasarnya goal atau tujuan akhir manusia ketika masih bertahan di dalam kejatuhan dan keberdosaan adalah maut atau kematian kekal. Namun oleh kasih karunia Allah telah terbuka kesempatan beroleh keselamatan, khususnya bagi mereka yang percaya dan mau diselamatkan. Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 1 ayat 12, dan Yohanes 3 ayat 16. Untuk keselamatan manusia, dalam penegasan firman Tuhan, hanya didapatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Yohanes 3 ayat 16. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Demikian juga Kisah Rasul 4 ayat 12. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita sebagai umat percaya tetap mengakui dan mengimani kebenaran dan kasih setia Allah yang tetap bertahan di dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah kita dengan ketulusan mentaati tuntunan kasih-Nya di hidup ini
menuju kehidupan yang kekal yang telah dipersiapkannya untuk umat yang percaya dan yang setia di dalam imannya. Walaupun kondisi wabah corona atau pandemi corona masih terus menggelayut, mengganggu kehidupan umat manusia secara global dan secara bangsa atau secara spesifik untuk wilayah kita Jabodetabek. Tapi ingatlah, kesetiaan Allah tetap. Kesetiaan Allah tetap unggul. Dan mari kita berpegang pada kesetiaan Allah dan pelihara juga kasih setia di dalam kesetiaan untuk mau taat pada perintah dan firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Kita akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan. Biarlah firman-Mu ini boleh menyegarkan dan mengingatkan kami akan kesetiaan Allah yang terus-menerus memelihara menyertai kehidupan kami di dalam kondisi dan di dalam keadaan apapun. Khususnya di tengah-tengah pergumulan menghadapi tantangan pandemi corona, kami sering diwarnai ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah Tuhan menyertai, memelihara, dan menolong kami untuk bangkit dari segala kelemahan dan tetap aktif bersekutu dengan Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang ketiga sambil kita menyanyi dari himne jemaat. Mari kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia ini kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal dan perbanyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari ini. Tetaplah jaga iman dan jaga imun, pelihara kebersihan bersama kita, melawan dan mengantisipasi corona. Aktifkan kebersamaan dan persekutuan dengan Tuhan beserta dengan sesama keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.